Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, sebelumnya kita sudah bahas sampai ke arsitektur CNN. Pada kali ini kita akan bahas materi yang masih dalam lingkup CNN. Hanya di sini kita melihat arsitektur CNN yang sangat populer ya. Apa saja? Mari kita simak. Nah, pada awal kemunculannya, arsitektur CNN ini pada umumnya didesain hanya dengan berisi sedikit lapisan ya, biasanya kurang dari 10. Ada 3 arsitektur CNN yang sangat populer pada awal-awal kemunculan CNN. Itu ada Linet 5, ada AlexNet, dan ada ZFnet. Yang pertama, Linet 5 ya. Linet 5 atau sering dituliskan sebagai Linet di sini adalah CNN pertama ya yang sukses aplikasinya untuk membaca kode pos dan digit. Jadi dibangun oleh Yan LeCun pada tahun 1990-an. Berikut ini adalah contoh arsitektur Linet 5 untuk pengenalan karakter. Ada karakter A ya, huruf A di situ ilustrasinya. Udah masuk ke layer convolution ya. Terus ke subsampling, convolution lagi, subsampling lagi, full connection sampai ke Gaussian connection. Lalu ada arsitektur yang juga sangat populer, namanya AlexNet. Jauh ini ya, setelah Linet itu pada tahun 2012. Kalau tadi kan Linet 5 itu 1990-an ya. Nah, arsitektur AlexNet ini populer untuk aplikasi computer vision. Namanya disesuaikan nih sama nama penemunya. Jadi nama penemunya Alex Krizhevsky ya, sama 2 rekannya Ilya Sutskever dan Geoff Hinton. Mirip dengan Linet, cuman lebih dalam, lebih besar, dan memiliki fitur baru sejumlah convolutional layer yang ditumpuk di bagian atas. AlexNet ini dia pemenang pertama pada kompetisi ImageNet ILSVRC dengan tingkat kesalahan error rate yang jauh lebih kecil dibandingkan juara keduanya, di sekitaran 16% error rate-nya daripada juara keduanya itu hampir 30% atau 26%. Sekitaran itulah. Sini kita dapat melihat arsitektur AlexNet. Itu ada max pooling ya, berapa max pooling, lalu di situ ada dense-nya juga. Juga dilanjutkan pada tahun 2013, jadi setahun setelahnya ada yang namanya ZFnet. Ini pemenang pertama kompetisi ILSVRC 2013 ya, setahun setelah AlexNet tadi. Dibangunnya oleh Matthew Zeller sama Rob Fergus. Jadi ZFnet ini sebenarnya singkatan dari Zeller dan Fergus. Ini perbaikan dari AlexNet, dia ngutak-ngatik hiperparameter, khususnya memperluas ukuran convolutional layer bagian tengah, stride-nya diperkecil, dan ukuran filternya juga diperkecil pada lapisan pertama. Nah, ini nih arsitektur dari ZFnet. Ya, sejak lahirnya ketiga arsitektur yang tadi, Linet, AlexNet, sama ZFnet, itu muncul
berbagai arsitektur lain ya, lebih banyak lapisannya, lebih dalam itu kayak GoogleNet, VGGNet, ResNet, sama Capsule Network. Capsule Network ini secara khusus nanti ada materinya tersendiri di pertemuan selanjutnya ya, pertemuan setelah ini nih. Kalau GoogleNet ini dibangun oleh Segdi ya, susah namanya. Kalau ini pemenang 1 tahunnya lagi tadi setelah dari ZFNet kan, ZFNet 2013 ya. Kalau GoogleNet ini pemenang ILS-VRC 2014. Jadi ada inception modul yang secara signifikan mereduksi jumlah parameter CNN. Hanya 4 juta, jauh lebih sedikit dibanding jumlah parameter yang ada pada AlexNet. AlexNet itu mencapai 60 juta parameternya. Berbeda dengan sejumlah arsitektur CNN sebelumnya yang menggunakan fully connected layer di bagian atas. Kalau GoogleNet ini justru menggunakan average pooling di bagian atas untuk menghilangkan banyak parameter yang tidak terlalu penting. Makanya dia tadi bisa nge-reduce ya banyak parameter ya, dan dibanding AlexNet 60 juta dia parameternya hanya 4 juta. Kalau VGGNet ini juara keduanya nih dalam ILS VRC 2014, dibangunnya oleh Karen Simonyan. Dia berisi jaringan versi terbaik ya. Dia ada 16 convolutional atau fully connected layer dengan arsitektur homogen yang hanya melakukan konvolusi 3x3, poolingnya 2x2 dari lapisan awal sampai akhir. Tapi sayang sekali parameternya banyak, ada 140 juta, padahal di GoogleNet dia udah bisa menekan sampai 4 juta ya parameternya. Sehingga gimana nih kalau parameternya banyak, ya pasti membutuhkan banyak memori gitu. Nah, parameternya tuh banyaknya di fully connected layer di awal, padahal kalau misalnya di fully connected layer itu dihilangkan, ternyata penelitian lanjutannya itu tidak menurunkan performansi secara signifikan. Masuk lagi ke ResNet. ResNet ini tahun 2015 menang pertamanya. Dia punya ciri khusus, ada koneksi lompat di situ yang namanya skip connection, pakai batch normalization dan menghilangkan fully connected layer di bagian akhir. Umumnya sih akurasi yang didapat itu akan mulai menurun dan berujung pada tingkat error yang lebih tinggi. Tapi si ResNet ini berhasil memecahkan permasalahan tersebut dengan menambahkan sebuah cara untuk melompat. Tadi namanya koneksi lompat atau skip connection, atau melewati sejumlah layer yang namanya residual learning. Makanya singkatnya adalah ResNet itu dari residual network. Capsule Network kita bahas lebih lanjut ya, dia tahun 2017. Ada istilahnya kapsul di sini. Kalau penasaran, silahkan simak video pada pertemuan ke-6 ya. Di situ akan dibahas tentang Capsule Network lebih dalam. Nah, pembelajaran CNN ini berarti berkembang dengan kecepatan yang impresif ya. Banyak teknik pembelajaran yang semakin optimal, semakin handal. Dia tekniknya itu yang terpenting itu ada regularization dan data augmentation. Oke, apa itu data regularization dan data augmentation? Di sini bisa kalian cari lebih dalam, lalu kalian bikin resumenya. Apa itu regularization ya, teknik regularization, apa itu data augmentation, kalian tuliskan